Iblis berupaya untuk masuk ke surga namun terus dihalangi oleh para penjaganya. Iblis menawarkan ke semua binatang, namun tidak ada yang bersedia membantunya masuk ke surga. Lalu muncul seekor ular yang memiliki 4 buah kaki seperti layaknya unta dan tampak sebagai hewan yang paling bagus. Iblis membujuk ular dan berkata, "Aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam dan engkau ada dalam jaminanku jika engkau memasukkanku ke dalam surga." Ular itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya. Iblis itu berbicara melalui mulut ular itu sementara Adam tidak memperdulikannya. Maka iblis pun keluar menemui Adam dan Hawa, lalu menggoda mereka agar memakan buah dari pohon terlarang. Iblis pun bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan Adam. Adam enggan untuk memakannya, akan tetapi Hawa mendekati pohon itu dan memakannya kemudian dia berkata, "Wahai Adam makanlah, sesungguhnya aku telah memakannya dan tidak terjadi apa-apa padaku." Dan tatkala Adam memakannya maka tampaklah aurat mereka berdua dan mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Lalu Allah mengeluarkan mereka dari surga dan menurunkannya ke bumi. Kemudian ular itu pun dilaknat, dan kakinya dilenyapkan menjadi bagian perutnya, serta dijadikan permusuhan antara ular dengan manusia. Dalam kitab Gawar al-Umur karya Al-Hakim at-Tirmidzi, dikisahkan bahwa pada suatu ketika iblis mendatangi Nabi Yahya. Kemudian Nabi Yahya meminta iblis memperlihatkan wujud aslinya, dan jebakan-jebakan apa saja yang dibuatnya untuk menyesatkan jalan hidup manusia. Mendengar permintaan itu, iblis menjawab, "Wahai Nabiullah, permintaanmu sungguh sesuatu yang berat. Permintaanmu membuatku berada dalam kesulitan yang besar. Namun, aku tidak bisa menolak permintaanmu. Hanya saja, jangan sampai ada orang lain bersamamu yang melihat." Nabi Yahya pun mengiyakan permintaan iblis. Keesokan harinya iblis menemui Nabi Yahya. Kemudian, iblis langsung berubah menjadi makhluk yang jelek dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti kera dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Iblis tidak memiliki janggut, rambut di kepalanya jarang. Iblis memiliki 4 buah tangan, 2 tangan di bahunya dan 2 lagi di keningnya dengan jari-jari berjumlah 6. Hidungnya menghadap ke atas, ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala majusi. Beberapa cangkir kecil mengantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman yang warnanya beraneka ragam. Dan di tangannya ada lonceng besar. Ketika iblis ingin bertobat. Suatu hari iblis ingin bertobat kepada Allah. Ia pun mendatangi Nabi Musa alaihi salam, lalu menyampaikan sebuah pesan, "Jika engkau bermunajat kepada Tuhanmu, mintakan syafaat untukku. Tanyakan kepadanya apakah tobatku masih bisa diterima jika aku mau bertobat." Pada saat Nabi Musa bermunajat kepada Allah, lalu bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah engkau mau menerima tobatnya iblis jika ia mau bertobat?" Allah menjawab, "Sudah termaktub dalam ilmuku bahwa ia tidak akan pernah mau bertobat. Namun, aku maha menerima tobat lagi maha penyayang. Jika ia mau bertobat, ia akan sujud kepada Adam. Jika ia sekarang ini mau sujud pada kuburnya, mengakui dan mengagungkan Adam, aku pun akan menerima tobatnya." Usai Nabi Musa pulang dari munajat, iblis segera menemuinya seraya bertanya, "Wahai Musa, apakah engkau telah menyampaikan hajatku?" Nabi Musa menjawab, "Masalahmu itu bergantung pada sujudmu kepada Adam." Iblis pun dengan sombongnya berkata, "Semasa hidupnya saja aku tidak mau bersujud kepadanya. Bagaimana mungkin aku mau bersujud, sedangkan kini ia sudah mati?"